Welcome smart investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini akan sangat menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena kita akan membahas sesuatu yang sangat rame, sangat booming sekarang, yaitu cryptocurrency, terutama Bitcoin teman-teman ya. Jadi di video kali ini harusnya teman-teman dapat banyak hal, terutama yang dari kemarin tuh nanya ke saya ya, gimana kira-kira Bitcoin. Ini akan saya jawab dengan detail di episode kali ini. Nah, untuk gambaran awal ya, sebenarnya saya sendiri setuju ya kalau Bitcoin itu adalah masa depan. Karena teknologi blockchain itu adalah yang terdekat untuk menggantikan ya sistem fiat money yang sekarang berjalan gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, berapa sih value-nya dari Bitcoin ini? Nah, karena saya seringnya melihat orang beli Bitcoin sekarang, investasi di Bitcoin sekarang itu hanya sekedar spekulasi. Atau kalaupun nggak spekulasi, cuma ikut-ikutan. Nah, apa yang terjadi kalau investasi modelnya seperti ini? Akhirnya ya nggak tenang. Ya kalau sahamnya naik, bingung apakah sudah bisa jual atau belum. Apalagi kalau turun makin pusing. Nah, itu akibat kita sebenarnya nggak ngerti apa yang kita beli. Jadi kalau kata Warren Buffett itu adalah price is what you pay and value is what you get. Nah, di video kali ini saya akan coba kasih tahu sama teman-teman semua kira-kira sebenarnya value dari Bitcoin ini sendiri itu berapa. Gitu ya, sehingga kita bisa dapat gambaran nih, kira-kira ini mahal, murah, atau seperti apa, dan tips and trick lainnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi investasi di Bitcoin. Gitu ya, jadi nggak usah panjang lebar lagi, prolognya langsung kita bahas. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang value ya dari Bitcoin, kita sebenarnya nggak bisa pakai metode sederhana seperti biasa. Jadi kenapa kok seperti itu? Kalau kita mengukur suatu saham, itu sebenarnya saham itu ada cash flow-nya dari perusahaan tersebut. Dapat untung dibagi dividen ke kita. Nah, jadi kita bisa mengharapkan ya kira-kira di masa depan kita dapat uang dari berapa dari perusahaan tersebut. Nah, setelah dapat kita konversi ke masa sekarang, itu namanya DCF dan segala macam. Tapi Bitcoin ini nggak punya cash flow, ya. Jadi kita nggak bisa pakai metode tradisional untuk saham, gitu. Nah, oleh karena itu valuasi di Bitcoin itu sedikit tricky dan lebih banyak asumsinya. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai metode tradisional di saham, pakai apa? Nah, ternyata sebenarnya ada rumusnya untuk equation of exchange. Tapi equation of exchange ini juga nggak bisa berlaku untuk Bitcoin selama Bitcoin ini belum dipakai sebagai mata uang transaksi yang memang sudah banyak dipakai gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini rumusnya mungkin agak ribet ya, tapi sederhananya gini. Ini P dan Q ini adalah kira-kira adalah data rata-rata dari produk yang ditransaksikan. Jadi uang yang dibelanjakan ini berapa. Nah, kita nggak punya data Bitcoin ini dibelanjakan dalam setahun itu dibelanjakan berapa aja, itu nggak punya. Jadi ini memang masih belum bisa juga. Lalu yang bisa apa? Yang bisa pendekatan paling mudahnya itu adalah mining cost. Jadi untuk nambang Bitcoin itu diperlukan duit berapa? Nah, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya di bawah harga miningnya itu berarti murah banget gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mining cost itu berapa dolar sih untuk nambang satu Bitcoin? Untuk nambang satu Bitcoin dari data yang saya peroleh ini ya, kita bisa tahu ya kalau ini asumsi juga, tapi cukup detail ya ini dijabarkannya. Nah, RAB-nya dijabarkan dengan detail dan jadi kira-kira totalnya itu adalah 8.474,06 euro pada tahun 2018. Jadi kalau saya asumsikan sekarang dan dalam konversi dolar itu kurang lebih sekitar 10.000 sampai 12.000 US dollar per satu Bitcoin untuk ditambang. Ya. Jadi kalau di perdagangan di bawah 12.000 dolar ya murah banget gitu, murah banget gitu. Kalau informasi ya sekarang itu bergerak di sekitar 57 ribuan dolar gitu. Nah, apakah ini jadi value yang utama? Enggak, ini menurut saya hanya minimalnya saja. Jadi minimal BIP untuk mining saja, kira-kira seperti itu. Dan kalau untuk proyeksi value ke depannya, kita bisa pakai yang namanya store value. Nah, apa itu store value? Gini teman-teman, sederhananya gini.
Jadi Bitcoin ini kalau menurut saya ya, itu fungsi utamanya nanti bukan untuk transaksi, tapi lebih ke store value. Kenapa kok seperti itu? Karena Bitcoin ini juga masih lack of stability ya, masih kurang stabil untuk dijadikan mata uang transaksi, jadi masih belum bisa. Tapi mungkin bisa menggantikan emas untuk storing value. Jadi kalau teman-teman beli emas itu kan juga bukan untuk transaksi ya kan, cuma untuk ditaruh atau dibeli ya, untuk menyimpan nilainya karena nilainya itu permanen di situ dan mungkin growing ke depannya. Gitu. Jadi Bitcoin ini harapannya bisa jadi emas 4.0, emas di era digital gitu. Nah, oleh karena itu pendekatan yang paling menurut saya rasional untuk membuat valuasi Bitcoin itu ada di storing value. Nah, caranya gimana? Caranya sederhana teman-teman ya. Jadi kita tinggal nyari tahu world's wealth itu berapa. Ini adalah kekayaan negara ya. Nah, saya sudah riset juga ini dari Credit Suisse. Kita bisa lihat kekayaan dari seluruh dunia ini itu totalnya kurang lebih adalah sekitar 400.000 miliar US dollar ya. Ini per Juni 2020. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini 400.000. Terus kita juga akan cari tahu kira-kira emas itu berapa sih market cap-nya. Nah, saya juga udah riset juga. Kita bisa lihat di sini market cap dari emas. Itu kita bisa lihat harga emasnya sendiri adalah 1716 ya gold spotnya. Nah kemudian dikalikan dengan metric tons yang sudah digali. Nah kurang lebih market cap emas itu ada di sekitar 10,9 triliun US dollar ya. Jadi kurang lebih seperti ini, saya bulatkan jadi 11 lah, 11 triliun. Jadi ini 400 triliun, ini 11 triliun. Artinya apa? Artinya kekayaan dunia ini itu kurang lebih sekitar 2,75%-nya itu bentuknya emas. Gitu ya. Jadi 400 triliun ini ya isinya macam-macam. Ya uang yang beredar juga, perusahaan-perusahaan semuanya lah, dan emas itu bentuknya adalah 2,75%. Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan crypto penetration-nya. Jadi kira-kira berapa persen sih emas ini yang sudah digantikan oleh kripto? Nah dari sini kita bisa dapat market cap dari kriptonya harusnya berapa, gitu ya. Nah jadi kita coba cerna ya. Kalau misalnya sekarang orang-orang menganggap itu harusnya Bitcoin itu ada di kisaran 10% dari gold market cap. Jadi 10% dari emas itu sudah tergantikan oleh Bitcoin harusnya, ya. Nah kalau misalnya seperti itu, kita bisa anggap kalau total nilai emasnya adalah 11 triliun US dollar, berarti crypto penetration-nya dengan asumsi 10% itu adalah 1,1 triliun US dollar. Gitu ya. Dan habis itu kita bagikan dengan jumlah Bitcoin yang sudah ditambang sampai sekarang. Totalnya ada 18.643. Kita bisa lihat datanya dari sini. Ya ini ya, 8643. Nah, setelah kita bagikan, kita bisa ketemu bahwa dengan asumsi seperti ini, kripto atau Bitcoin ini harusnya harganya ada di 59.000 US dollar kurang lebih. Gitu ya. Dan kita bisa lihat di grafik. Nah, kita bisa lihat di grafik tertinggi kemarin itu sempat menyentuh sekitar 59 US dollar. Ini saya ganti dulu ya, jadi BTC USD. Nah, kita bisa lihat kemarin sempat nyentuh 58.288 ya. Berarti artinya apa? Berarti sebenarnya artinya grafik ini tercermin oleh konsensus orang-orang, dicerminkan oleh konsensus orang-orang bahwa memang orang-orang setuju kalau memang Bitcoin ini harusnya 10% dari market cap gold. Harusnya 10% dari gold ini sudah digantikan oleh Bitcoin. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi 59.000. Tapi faktanya, apakah memang benar sudah 10% digantikan oleh Bitcoin emas ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, karena kalau saya lihat dari data atau berita ini, ya ini mungkin berita ya kurang valid mungkin ya, tapi kalau berdasarkan berita ini aktualnya harusnya cuma 2%. Nah kalau teman-teman lihat, kalau misalnya kita pakai 2%, misalnya kita ganti di sini ya, ini tadi kan asumsi 10% ya. Kalau kita ganti 2%, kita bisa tahu bahwa
Bitcoin itu harusnya kurang lebih value-nya satu Bitcoin-nya itu adalah 11.000 sampai 12.000 US dollar. Mirip-mirip dengan mining cost-nya gitu ya. Tapi itu untuk present. Nah, kan kita investasi untuk masa depan ya. Kalau menurut saya, ya simpelnya gini aja. Jadi kalau kita anggap 10% itu ketinggian, kita anggap saja, kita pakai jalan tengahnya. Kita anggap 5%. Jadi crypto penetration-nya adalah 5%. Kita ganti aja ini jadi 5%. Nah, maka dari itu kita bisa ketemu bahwa harusnya crypto cap-nya itu adalah 550 miliar US dollar dibagikan dengan total Bitcoin-nya itu ketemunya adalah sekitar 30.000 US dollar. Itu adalah value-nya dari Bitcoin ya. Jadi range-nya kurang lebih segitu. Minimal at least gini lah. 10.000 sampai 12.000 itu minimal. Tapi kalau untuk proyeksi ke depan dengan asumsi market cap dari Bitcoin adalah 5% dari market cap emas itu adalah 30.000. Nah, sekarang kita lihat ke chartnya. Kita bisa tahu ya kalau misalnya kemarin itu juga sempat sentuh 28.000. Nah, ini sebenarnya menurut saya idealnya di sini. Itu Bitcoin itu ya. Harusnya kalau sekarang mungkin menurut saya cukup mahal. Udah cukup mahal dan kita bisa lihat di sini ada support, di sini juga ada resistance ya. Terus di sini kita bisa lihat juga ada trennya. Nah, sekarang kalau ngomongin tradingnya, ya ini sebenarnya pergerakannya di sini-sini aja. Ini supportnya, ini resistance-nya. Kalau misalkan ini dijebol supportnya ya, dia mungkin akan kembali ke garis trend line-nya. Sesimpel itu, ya. Nah, itu yang mungkin dari segi tradingnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin tips-tipsnya yang lain juga saya akan bagikan. Ya kalau misalnya teman-teman mau pakai Bitcoin ya, Bitcoin itu kan volatil ya, sangat naik turun ya. Jadi menurut saya idealnya proporsi untuk investasi di cryptocurrency, baik itu Bitcoin atau aset-aset koin lainnya, itu teman-teman maksimal 5% aja dari total aset yang dikelola. Jadi kalau teman-teman ada uang 100 juta nganggur, 5% aja dialokasikan ke kripto. Jangan lebih dari itu, nanti teman-teman nggak bisa tidur ya. Itu satu. Yang kedua, tips and triknya mungkin kita bisa lihat ya, kalau teman-teman mau pilih koin yang lain ya, mungkin alternatif koin lain ini ya, ini kan banyak banget koin ya. Nah, itu saya nggak sarankan. Saya cuma menyarankan mungkin teman-teman pakai Bitcoin saja sama Ethereum. Kenapa? Sesimpel karena memang market cap-nya itu paling besar ada di Bitcoin. Ini ya, market cap-nya 940 miliar US dollar. Sedangkan total crypto market cap itu adalah 1,54. Jadi 60% dikuasai Bitcoin dan sisanya ada di Ethereum, sisanya yang lain-lainnya. Dan sifat dari koin kripto itu biasanya winner take all. Jadi harusnya Bitcoin yang makin berkembang nanti. Gitu ya. Nah, mungkin episode kali ini itu aja. Ini mungkin saya disclaimer dikit ya, ini mungkin hitungan saya oversimplify, terlalu mensimpelkan karena sebenarnya metode-metode yang lain itu banyak banget ya. Banyak banget. Mungkin ada kurang lebih 10-8 metode, banyak banget lah. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan pembahasan seperti ini ya, kita bahas kripto-kriptoan. Ini mungkin pertama kali saya bahas kripto ya. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan mungkin bisa komen apa yang mungkin menarik dibahas berikutnya. Nah, kira-kira itu saja episode kali ini. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.